Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windy Windiawati dari kelompok 1 mata kuliah pemrograman game beserta rekan-rekan saya, yaitu Saudara Fajar Ghaffar Rahman, Saudara Vicky Wisnu Nugraha, dan Saudara Ridwan Septia Rahman. Pada kesempatan ini, saya dan rekan-rekan saya akan menjelaskan tentang game yang telah kami buat dengan judul game yaitu Ramayana. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan storyboard. Mengenai storyboard ini, Ramayana adalah sebuah game yang dibuat sesuai dengan genrenya yaitu edukasi, yang dimana pada game ini diambil dalam cerita pewayangan yang mungkin saja saat ini sudah tidak banyak lagi kalangan yang menyukainya. Apalagi dengan anak-anak zaman sekarang mungkin sebagian besar tidak mengetahui cerita menarik ini. Padahal dalam cerita ini kita bisa mendapatkan suatu hikmah dan banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil dan dapat diterapkan dalam kehidupan kita yang dimana sekarang sudah rusak akan budayanya. Dalam game ini menceritakan di mana Bathara Sri Rama akan menyelamatkan seorang istrinya Dewi Sinta yang diculik oleh Prabu Damasuka atau Rahwana. Untuk menyelamatkan istrinya, Bathara Sri Rama harus melewati bala tentara dari Prabu Dasamuka, di mana bala tentara itu terdapat patih-patihnya seperti Prabu Prahasta, Prabu Kumbakarna, dan anak dari Prabu Dasamuka. Di sini Prabu Dasamuka merupakan seorang tokoh yang berwatak angkara murka, ingin menangnya sendiri, penganiaya dan seorang pengkhianat, berani dan selalu menuruti kata hati. Ia pun sangat sakti, memiliki Aji Rawarontek dari Prabu Danaraja dan Aji Pancasona dari Resi Subali. Demi memenuhi kepuasan dan nafsu dirinya sendiri, ia sangat terobsesi dan menculik istri Bathara Sri Rama yaitu Dewi Sinta, dengan mengurungnya di suatu tempat yang di sana dipenuhi dengan hiasan bunga dan kupu-kupu untuk bisa meluluhkan hati seorang Dewi Sinta itu. Nah, mungkin cukup sekian storyboard pada game yang kelompok kami buat. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang scan pertama, yaitu memanah kereta kencana musuh. Dengan aksinya, pemain atau Bathara Sri Rama harus memanah ke arah musuh dan bertujuan untuk membunuh musuh satu persatu agar dapat menyelamatkan Dewi Sinta dari Rahwana. Pemain pun harus berhati-hati untuk menghindari panahan dari musuh. Nah, di sini pemain atau Bathara Sri Rama merupakan tokoh utama dalam cerita pewayangan pada game yang kelompok kami buat, yang bertujuan untuk menyelamatkan sang istri yang bernama Dewi Sinta. Kemudian scan kedua yaitu memanah musuh sampai kereta kencana hancur. Dengan aksi pemain atau Bathara Sri Rama harus tepat memanah mengenai musuh dan menghancurkan kereta kencana sampai musuh pun berjatuhan hingga tewas. Setelah pemain atau Bathara Sri Rama berhasil mengalahkan musuh-musuh tersebut yang berusaha untuk menghalanginya, pada scan yang ketiga, pemain pun menyelamatkan Dewi Sinta. Dengan aksinya, pemain atau Bathara Sri Rama membebaskan Dewi Sinta setelah pemain melawan musuh-musuh dan mengalahkannya, dan membawa Dewi Sinta dari tempat kurungan itu.
Mungkin cukup sekian yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya, progres project game yang akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan yang pertama mungkin ada engine game ya. Di slide bahwa dari screenshot di atas terdapat 5 folder, yaitu ada animasi, ada background, ada karakter, ada connect files, dan yang terakhir ada prefab. Kemudian yang selanjutnya background. Nah, di slide terlihat bahwa background ini ada 2 gambar ya. Yang pertama itu sebagai latar, kemudian yang kedua sebagai gambar pelengkap, atau bisa juga yang sudah di slice melalui sprite editor gitu. Terus yang selanjutnya itu karakter. Nah, di game ini sendiri gitu ada 2 karakter lah, bisa dilihat di slide bahwa ada 2 karakter. Yang pertama itu ada karakter player, kemudian yang kedua adalah musuh. Oke, saya Ridwan Septiarahman akan menjelaskan tentang animasi di sini. Baru ada animasi player seperti idle, run, jump, and attack. Ada juga connect files. Nah, folder connect files ini berisi aset animasi player seperti animasi player yang tadi, idle, run, jump, dan attack. Ada juga folder prefabs, yaitu folder untuk menyimpan objek-objek game seperti player dan lain-lain. Contohnya player. Ya, sekarang saya akan sedikit menjelaskan script dari project game ini. Di sini ada script player controller. Script player controller ini adalah script untuk menjalankan atau menggerakkan player agar player bisa berjalan maju, loncat, dan mundur, dan mengatur kondisi player ketika menyentuh tanah, ketika diam, dan kondisi ketika jatuh. Lanjut, script follow target. Script ini dibuat untuk mengatur kamera dalam game agar si kamera dapat mengikuti pergerakan player. Bisa kita lihat public transform player, public transform BG1, BG2, dan BG3. Itu adalah objek-objek yang akan diikuti oleh kamera. Dan terakhir, script koin. Script ini untuk mengatur koin dalam game agar si koin dapat diambil oleh si player ketika tersentuh oleh si player. Ketika si player menyentuh koin tersebut, maka si koin tersebut menghilang lalu akan muncul di skor koin. Namun entah kenapa ketika kami membuat user interface untuk papan skor, si kanvas terlalu besar. Ketika kami mengatur ukurannya, si teks papan skor tersebut menjadi buram. Kami sedikit kebingungan. Oke, kesimpulannya, game 2 dimensi ini bergenre adventure dan berbasis Android. Pembuatan game ini menggunakan aplikasi Unity. Tujuan dari pembuatan game ini untuk memenuhi tugas kelompok mata kuliah pemrograman game. Project yang kami buat masih jauh dari ekspektasi yang kami inginkan. Kemampuan kami kurang dan mungkin kami akan belajar lebih dalam tentang Unity. Sekian, dan mungkin setelah ini ada demo dari game tersebut.